A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memanggil kita, menyeru kepada kita, wahai hamba-hambaku yang beriman. Ibnu Mas'ud, mufassirnya di kalangan sahabat, mengatakan bahwasannya jika menjumpai ayat-ayat Allah yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, diawali dengan wahai orang-orang yang beriman, maka perhatikanlah baik-baik, pasanglah telinga baik-baik, dengarkan baik-baik. Sebab kenapa? Akan datang setelah itu perkara-perkara yang sangat penting, perkara-perkara yang sangat besar. Apakah itu merupakan perintah yang sifatnya wajib atau larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka di dalam ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan yang indah. Kemudian setelah itu datang perintah kewajiban berpuasa. Diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan umat-umat terdahulu. Dan Allah menutup ayatnya dengan mengatakan la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Perlu digarisbawahi penutup daripada ayat ini, bahwa hikmah daripada puasa itu bukan agar supaya kita tidak makan dan minum, bukan agar supaya kita merasakan lapar dan dahaga, bukan agar supaya kita merasakan bagaimana penderitaan orang-orang yang tidak makan dan minum. Bukan hanya itu, tapi inti daripada puasa itu adalah menjadikan diri kita pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan diri kita menjadi insan-insan yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sangat disayangkan jika kemudian kita berpuasa tapi rasa takut kita kepada Allah, rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terlihat pada saat kita melakukan ibadah puasa tersebut. Sehingga apa jadinya? Apa akibatnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya kam min shaimin hadduhu min siyami al-ju'i wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, namun yang dia dapatkan dari puasanya bukan pahala, bukan keutamaan, tapi hanya lapar dan dahaga. Iya. Kenapa bisa demikian? Karena puasanya seperti yang disebutkan oleh baginda Rasulullah, man lam yada' qawla zur wal amala bih wal jahal falaysa lillahi hajah ayyad'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang berpuasa tapi tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan az-zur. Az-zur itu adalah ucapan-ucapan dusta. Wal amala bih adalah perbuatan-perbuatan batil. Wal jahal, mendengarkan maksiat, mendengarkan lagu-lagu yang melalaikan daripada diri kita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak butuh dengan puasa model seperti itu. Allah tidak butuh. Oleh karenanya, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berpuasa, mari kita puasakan semua anggota badan kita
dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasakan mata kita dari memandang yang diharamkan, puasakan telinga kita dari mendengarkan apa yang dibenci, dilarang oleh Allah, puasakan kedua tangan kita, kedua kaki kita. Pastikan jangan melakukan perkara-perkara yang bisa merusak ibadah puasa kita. Dan ingat, itu bukan hanya pada siang harinya. Sebagian kita salah, keliru. Kalau di siang hari mau ditawarkan untuk melihat tayangan yang tidak baik, dia tidak mau. Saya lagi berpuasa. Jangan begitu bro, saya lagi berpuasa. Ya, tapi di saat berangkat tarawih, dia ketemu dengan temannya yang tawarkan tadi itu ada film atau video yang tidak baik. Dia tadi yang mau ditawarkan itu di waktu saya puasa mana itu? Ya, ini seolah-olah kalau malamnya tidak apa-apa, siangnya baru tidak boleh. Ini keliru. Ini keliru. Bahwasannya ketakwaan kita di dalam bulan Ramadan itu harus kemudian kita terjemahkan di luar daripada bulan Ramadan, di malam daripada bulan Ramadan, dan juga di luar daripada bulan-bulan Ramadan. Para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bayangkan ketika dia sudah keluar dari bulan Ramadan, 6 bulan setelah itu sisa-sisa Ramadan masih melekat pada dirinya. Doa-doa yang mereka selalu panjatkan kepada Allah adalah, ya Allah, terimalah ibadah-ibadah saya yang saya lakukan di dalam bulan Ramadan. Terima puasa saya, terima solat saya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. 6 bulan berikutnya doa mereka diganti dengan doa, ya Allah, panjangkan umur saya supaya saya bisa berjumpa dan bertemu dengan bulan Ramadan. Baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga puasa yang kita lakukan di tahun ini menjadi puasa yang diterima di sisi Allah, menjadi puasa yang menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.